Bab 166. Pertempuran kedua lawan Bai Ningbing. Rambutnya putih salju dan bola-bola matanya biru, sosok satu tangan berwarna putih. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Bai Ningbing? Sebelum bila es menyentuh tubuhnya, Fang Yuan bisa merasakan perasaan dingin yang menyerangnya dari belakang seperti komet yang menghantam bumi penuh dengan niat membunuh yang dingin. Irisan Fang Yuan berwarna hitam kontras tidak bergerak dalam bahaya, melompat mundur dan menyuntikkan esensi purba ke gu kanopi langit, menciptakan baju besi putih untuk melindungi dirinya sendiri. Bam! Bila es itu menghantam tanah dengan keras dan pada saat itu sekelompok es putih tumbuh dari tanah, meletus ke atas. Suos! Es yang tajam menusuk ke atas ke arah Fang Yuan sedang mundur, menciptakan jalur es. Fang Yuan dengan mudah berjungkir balik dan menghindarinya. Jalur gunung itu sempit, jadi dia meluncur ke arah lembah di sepanjang tepiannya. Hehehe, Fang Yuan, oh Fang Yuan, mengapa setiap kali aku melihatmu, aku merasakan dorongan kuat untuk membunuhmu? Katakan padaku. Bai Ningbing dengan penuh semangat menggigil saat dia tertawa dengan gila-gilaan. Tawanya menarik tatapan para master gu lainnya di lembah. Melihat Bai Ningbing dan Fang Yuan, ekspresi mereka berbeda. Master Bai Ningbing, biarkan aku membantumu. Seorang master gu klan Bai yang awalnya berdiri di samping berteriak dan menyerang ke arah Fang Yuan. Pemimpin klan itu adalah Fang Yuan dari klan kita. Teriak master gu klan Gu Yue. Aku tahu. Ekspresi pemimpin klan Gu Yuebo tidak pasti dan dia menghindari serangan pemimpin klan Bai ketika dia memutuskan berteriak bahwa materi menjadi milik kita terlebih dahulu. Fang Yuan menghilang secara misterius sebelum gelombang serigala tiba, menyebabkan atasan Gu Yue merasa sangat meragukannya. Selain itu, tekanan kuat dari Master Gu Klan Bai mengakibatkan tidak ada yang akan memperkuat Fang Yuan. Bai Ningbing melihat bantuan Master Gu datang dan mengamuk, meneriaki orang itu, "Enyahlah, ini pertarungan aku, jangan ikut campur." Master Bai Ningbing, kamu kehilangan lengan dan telah mengurangi potensi pertempuran. Kamu adalah harapan klan Bai kami, kamu tidak bisa hilang. Biarkan aku menyapu rintangan ini untukmu. Master Gu Klan Bai berteriak saat dia melompat menyerbu ke arah Fang Yuan. Dia mengaktifkan cacing gunya, kedua tangannya bersinar dengan cahaya kuning oranye. Bam! Dia dengan ringan menepuk tanah, dan cahaya itu memasuki bumi. Tiba-tiba, benjolan tumbuh dari bumi. Benjolan lumpur maju ke arah Fang Yuan dan semakin besar. Tiba-tiba benjolan lumpur itu meledak memperlihatkan lengan lumpur kuning. Lengan ini sangat besar, setinggi orang dewasa saat meraih ke arah Fang Yuan. Kekuatan dan kehadirannya membuat orang lain merasa tercekik. Fang Yuan mendengus jijik. Melihat lengan ini meraihnya dan hampir berhasil, cahaya kemasan gelap tiba-tiba keluar dari lubangnya, berubah menjadi pita cahaya mengkilap membungkus tubuh Fang Yuan. Lengan besar itu mencapai tubuhnya tetapi dipelintir oleh cahaya kemasan gelap ini, pecah dan runtuh. Oh, cacing gu apa ini? Bai Ningbing menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Cahaya kemasan gelap menyebar, mengungkapkan bentuk sebenarnya dari gu. Panjangnya lebih dari 1 meter, selebar 2 kepalan. Lapisan rangka luar emas gelapnya menunjukkan dominasi ketika bilahnya yang tajam di samping tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin. Lipan emas gergaji. Ayo, teriak Fang Yuan, mengulurkan lengan kanannya, tinjunya mengepal. Segmen lipan emas gergaji memanjat tubuhnya dengan gesit, tubuhnya berputar dan berputar seperti ular, melingkari lengan kanannya. Mulutnya terbuka dan menelan tinju kanan Fang Yuan di satu mulut, sampai setengah lengannya tertelan. Lengan Fang Yuan mengayun, dan kelabang emas sepanjang 1 meter menggerakkan ekornya. Di udara, itu melengkung, memancarkan suara renyah. Pada saat ini, tubuh lipan emas menyusut hingga maksimal, dari hampir 2 meter panjangnya menyusut menjadi 1,5 meter. Pada saat yang sama, kakinya menyusut ke dalam rangka luar, hanya menyisakan 2 baris mata gergaji. Pada satu pandangan, Fang Yuan tampak seperti sedang memegang pedang berwarna emas perak gelap tanpa pedang yang besar. Master Gu penguatan terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa lipan emas gergaji dapat digunakan seperti ini. Gu yang meningkatkan Gu, menyempurnakan Gu, menggunakan Gu. Ketiganya membutuhkan penelitian mendalam. Metode Fang Yuan inovatif dan tidak pernah terdengar, menggunakan imajinasinya hingga batasnya. Tetapi sebenarnya, metode ini tidak ditemukan oleh Fang Yuan. 300 tahun kemudian, bakat faksi iblis baru, iblis gergaji pemarah akan menggunakan lipan pembunuh gergaji peringkat 4, salah satu jalur peningkatan dari lipan emas gergaji peringkat 3. Tetapi dalam kehidupan ini, Fang Yuan menggunakannya pada saat ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan membiarkan kamu merasakannya, Fang Yuan menyeringai, menggunakan esensi purba di bukaannya dan menyuntikkan mereka ke tubuh lipan emas gergaji. Bas bas bas.
Dua baris mata gergaji lipan emas gergaji mulai bergerak dengan keras, memancarkan suara liar, menyebabkan jantung orang lain ketika mendengar bergetar. Gu sayap guntur. Mata Fang Yuan bersinar dengan tekad dengan sepasang sayap guntur biru menakutkan yang terbentuk di punggungnya dengan suara renyah. Suara mendesing. Petir mengepak menyebabkan Fang Yuan menembak seperti kilat. Cepat, cepat, cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga iris baiklan Gu Master menyusut saat dia merasa kedinginan. Bau kematian begitu dekat dan dia menjerit saat dia menggunakan Gu terkuatnya. Sinar kuning tebal muncul di tubuhnya. Sinar kuning itu seperti baju besi, namun sebelum sepenuhnya sempurna terwujud, Fang Yuan sudah semakin dekat. Rambut hitamnya menari-nari ditiup angin, matanya seperti kilat, tampak seperti dewa iblis yang muncul dari mimpi buruk membunuh jalannya ke dunia fana. Gerakannya ganas dan dia benar-benar mengerahkan otot-ototnya. Saat mereka mengencang, dia menggunakan kekuatan dua babi hutan hingga batasnya. Lipan emas seperti pedang, melambai seperti bayangan emas di udara. Mata gergaji berputar keras menebas ke pinggang Master Gu Clan Bai. Krak! Armor sinar kuning pecah di bawah pembantaian gergaji. Itu tidak pernah sepenuhnya terbentuk sempurna yang utamanya. Pada saat ini, itu tersebar secara instan. Mata gergaji memasuki daging seolah memotong mentega, dan ketika Fang Yuan menjentikan pergelangan tangannya, daging yang dicincang terbang ke seluruh tempat bersama dengan darah. Tulang belakang Master Gu pecah dan ususnya digiling menjadi bubur. Bagian atas tubuh Master Gu Clan Bai terbang ke udara, sementara bagian bawahnya tetap di tempat. Celepuk, dia menatap dengan mata terbuka lebar, menatap ketakutan pada bagian bawahnya, sekarat dalam ketakutan dan syok yang ekstrim. Keributan ini menyebabkan pertempuran di antara dua klan berhenti sementara. Mereka semua memandang ke arah Fang Yuan, mengirimkan tatapan kaget dan marah. Master Gu Clan Bai ini juga merupakan tetua peringkat 3 dan sedikit terkenal. Tapi di bawah serangan agresif dan dominan Fang Yuan, dia langsung terbunuh. Tubuh Fang Yuan masih bermandikan darah dengan daging Master Gu Clan Bai masih menempel di pakaiannya. Dua tepi lipan emas gergaji masih berputar dengan keras dan dengan keganasan seperti itu membuat semua orang memalingkan muka. Cacing Gu yang luar biasa. Bai Ningbing berteriak, matanya menunjukkan kegilaan dan kegembiraan. Fang Yuan, kamu memang tidak mengecewakanku. Ayo bertarung. Dia berteriak, gairahnya menyala seperti api, menyerang ke arah Fang Yuan. Keparat berisik. Ekspresi Fang Yuan sedingin es, berbalik untuk melakukan serangan balik. Bam! Lipan emas gergaji dan bilah es bertabrakan. Dengan suara kraak, mata gergaji memotong es dan menyebabkannya hancur berkeping-keping. Pada saat berikutnya, lipan emas gergaji menerobos lapisan es dan menyapu wajah Bai Ningbing. Ekspresi Bai Ningbing berubah saat dia dengan tegas melepaskan es batu dan mundur ke belakang, hampir 2 meter jaraknya. Lipan emas gergaji ketika menyusut hanya 1,5 meter menambahkan di lengan kanan Fang Yuan, masih ada jarak sebelum bisa mencapai Bai Ningbing. Tapi Fang Yuan menghendaki, dan lipan emas gergaji tiba-tiba menjulur. Ini. Bai Ningbing tercengang dan tidak mengantisipasi pergantian peristiwa ini. Dia dipukul di dada oleh ekor lipan. Bahkan dengan otot-otot es melindungi tubuhnya, masih ada luka besar di tubuhnya. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan yang kuat menyerangnya, dan dia tak terhindarkan dikirim terbang, mendarat di atas batu besar di belakangnya. Darah berceceran di permukaan batu, tetapi otot-otot esnya segera menghentikan pendarahan. Bai Ningbing batuk intens dan hendak bangun, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh. Suara itu tepat di samping telinganya, dan rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya memasuki hati. Iris Bai Ningbing menyusut karena dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, tetapi dengan panik berguling pergi. BAMM. Pada saat berikutnya, lipan emas gergaji turun dari langit. Dengan aura yang mengesankan, itu menyentuh tanah di mana dia pada saat yang lalu berada. Mata gergaji berputar keras dan batu besar itu pecah berkeping-keping. Jika hantaman ini mendarat di tubuhku, aku takut. Hati Bai Ningbing dingin dan rasa marah yang berasal dari sifat marahnya naik. Sejak pertempurannya dengan Gu Yue Qingsu, dia telah berhenti menekan kultivasinya dan membiarkannya naik secara alami. Meskipun dia kehilangan anggota tubuh, dia memiliki kultivasi lengkap tetapi masih ditekan oleh tahap awal peringkat 3 ini Fang Yuan. Marah. Penghinaan. Kemarahan. Membunuh. Dia menggeram, pergelangan tangannya berputar dan menyuntikkan esensi purba ke Gu bilah es, membentuk bilah es baru. Melihat Bai Ningbing mendekat, Fang Yuan tertawa dingin dan menyerang dengan semua yang dimilikinya.
Dia telah mendapatkan Gu Celeng hitam dan putih, sehingga kekuatannya lebih besar dari Bai Ningbing. Pada titik ini ketika melambaikan lipan emas gergaji itu seringan cabang pohon. Potong, tebas, retas, putar, putar, lipan emas gergaji berputar dengan keras, bergerak selincah lebah di tangan Fang Yuan. Kadang-kadang itu tampak berat seperti gajah, kadang-kadang ganas seperti harimau, dan kadang-kadang fleksibel seperti ular. Poin yang paling penting adalah, lipan emas gergaji mengikuti kehendak Fang Yuan, memanjang dan menyusut pada waktunya, kadang-kadang lebih lama dan kadang-kadang lebih pendek, kadang lurus kadang-kadang keriting. Itu membuat Bai Ningbing sulit beradaptasi, dan dia nyaris tidak bisa membela diri. Dia meringis dan menjerit saat dia mundur sedikit demi sedikit, tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Jubah perang putihnya telah berubah menjadi pakaian yang compang camping. Fang Yuan bergerak seperti angin hitam, ekspresinya dingin ketika dia menunjukkan teknik pedang yang sangat mendalam, seni pedang, keterampilan kapak dan tongkat. Dia menggabungkan semua keterampilan ini menjadi satu, mengubah lipan emas gergaji menjadi senjata yang mematikan. Gu tergantung pada siapa pengguna. Bagus untukmu, Fang Yuan. Bai Ningbing berteriak setelah banyak gunung es pecah, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa melawan Fang Yuan. Tubuhnya bermandikan darah dan pertahanan otot-otot es hampir pecah, tetapi ini menyebabkan gairah pertempurannya yang sangat besar. Jika jarak dekat tidak berhasil, maka dia melakukan pertarungan dengan jarak jauh. Peti mati es burung biru. Bai Ningbing menarik jarak dan meludahkan beberapa kali. Beberapa burung terbang mengepakkan sayap mereka dan terbang menuju Fang Yuan. Fang Yuan tidak bingung. Dengan ekspresi yang tidak berubah, lengan kirinya bergerak dan bilah bulan berwarna darah menghentikan burung-burung es ini di jalurnya, menyebabkan mereka meledak di udara. Orang-orang biasanya mahir menggunakan bilah bulan hanya pada satu lengan, tetapi Fang Yuan memiliki pengalaman pertempuran yang begitu kaya, dan bahkan lengan kirinya bisa sepenuhnya menembakkan pedang bulan tanpa penyimpangan apapun. Bai Ningbing melihat itu tidak berhasil, menggunakan gu putaran es. Es terbang dan bercampur dengan burung biru untuk membentuk serangan berantai. Serangan jarak jauh Fang Yuan hanyalah bilah bulan, jadi dia memilih untuk memblokir burung es yang paling berbahaya. Melawan bilah es, dia mengelak beberapa saat menahan yang lainnya dengan gu kanopi langitnya. Bai Ningbing akhirnya memiliki sedikit keunggulan dan ingin meningkatkan keunggulannya, tetapi Fang Yuan tiba-tiba tertawa dingin dan mengangkat tangan kanannya untuk melepaskan dan menggali jalan ke tanah lipan emas gergajinya. Ancaman tersembunyi ini terlalu banyak. Bai Ningbing tercengang dengan hal ini, marah dan menghindar dengan keras saat dia cepat-cepat mundur.